Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memaparkan mengenai salah satu domain yang ada di Dama DMBOK Second Edition, yaitu Data Storage and Operations. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulia Citra dan ada dua rekan saya, yaitu Sultan Aulia Nurhuda dan Rolanda Yasma Herdana. Di sini kami akan memaparkan mengenai pembahasan dari Data Storage and Operations, diantaranya yaitu Database Architecture, Database Organization, Virtual and Physical Database, dan Security and Privacy for Database. Yang dimana ketiga hal ini merupakan hal yang dapat menunjang penyimpanan dan pengoperasian suatu data. Sebelum masuk ke intinya, sebaiknya kita ketahui apa itu Data Storage and Operations. Nah, data storage merupakan suatu proses atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mempertahankan data dalam suatu sistem atau infrastruktur. Nah, penyimpanan data mengacu pada proses dan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk yang dapat diakses dan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini melibatkan pengaturan dan pengorganisasian data dalam format yang sesuai, termasuk pengelompokan data, strukturisasi, pengindeksan, dan pemberian metadata. Nah, lalu apa itu data operations? Nah, data operations merupakan suatu serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan, maintenance, dan pengoperasian data. Nah, hal ini mencakup tugas seperti pengisian data, pemindahan data, backup and restore, replikasi data, penghapusan data yang tidak perlu, dan pengawasan integritas data. Operasi data juga melibatkan kegiatan pemantauan dan peningkatan kinerja, serta penyimpanan data untuk memastikan akses data yang cepat, responsif, dan efisien. Lalu, apa itu Data Storage and Operations? Nah, Data Storage and Operations merupakan suatu pemahaman dan penerapan dari praktik untuk memastikan penyimpanan data yang efisien, keamanan data yang tepat, integritas data yang terjaga, dan akses data yang cepat. Nah, pada domain ini juga mempertimbangkan aspek operasional seperti pemantauan, maintenance, dan peningkatan kinerja infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan organisasi terhadap pengelolaan data. Nah, dalam suatu pengelolaan data, untuk menghasilkan data yang efisien dan terstruktur, kita pastinya memerlukan suatu struktur yang jelas, yaitu menggunakan arsitektur data. Apa itu arsitektur data? Arsitektur data merupakan konsep dan struktur dalam merancang, organisasi, dan mengintegrasikan elemen-elemen pengelolaan dalam suatu organisasi, mencakup teknologi, kebijakan, proses, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan lingkungan data yang efektif. Nah, arsitektur data ini memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan panduan yang jelas tentang bagaimana data diperoleh, disimpan, dikelola, dan digunakan dalam suatu perusahaan. Arsitektur data juga menyediakan kerangka kerja atau framework yang terstruktur untuk merencanakan dan mengimplementasikan solusi yang konsisten dan terintegrasi untuk kebutuhan pengelolaan data. Arsitektur data juga memiliki beberapa tipe, yaitu ada centralized database, distributed database, blockchain database, dan cloud database. Yang pertama ada centralized database. Nah, centralized database ini merupakan data yang disimpan dan dikelola secara sentral atau terpusat dalam satu tempat. Nah, biasanya di database pusat. Semua entitas yang ada di dalam organisasi dapat menggunakan dan mengakses data dari sumber yang sama. Nah, data-data tersebut nantinya disimpan di suatu data warehouse sebagai penyimpanan utama dari semua data. Yang kedua, ada distributed database. Distributed database ini merupakan datanya yang disimpan dan dibagi secara terdistribusi di beberapa lokasi fisik atau server yang berbeda. Nah, distributed database memungkinkan pengelolaan terdistribusi di mana operasi atau query terhadap data dapat dilakukan secara paralel di beberapa server dan memungkinkan kinerja yang lebih baik dan waktu respons yang lebih cepat. Yang ketiga, ada blockchain database. Nah, blockchain database ini termasuk ke dalam distributed database. Nah, blockchain database merupakan serangkaian blok yang terhubung dengan rantai yang mengandung data transaksi. Data yang ada di setiap blok bersifat konsisten karena tidak dapat dihapus maupun diubah. Sehingga teknologi blockchain digunakan untuk membuat ledger atau buku kas atau buku besar yang tidak dapat diubah sehingga dapat dengan mudah untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya. Nah, contoh implementasi blockchain ada pada cryptocurrency seperti Bitcoin.
Adapun juga Hyperledger yaitu platform blockchain open source yang dirancang untuk keperluan bisnis. Yang keempat ada Cloud Database. Nah, Cloud Database ini merupakan suatu database yang disimpan ke dalam cloud, sehingga memudahkan penyediaan, konfigurasi, serta manajemen data yang mudah dipahami hanya dengan melakukan akses ke database menggunakan internet pada cloud service. Contohnya ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Computing, IBM Cloud, Oracle Cloud, Heroku, dan masih banyak. Nah, pada cloud computing kita dapat menggunakan beberapa metode untuk menggunakan cloud database, yaitu yang pertama ada infrastruktur as a service, yang merupakan layanan cloud yang menyediakan akses virtual terhadap infrastruktur seperti membuat sebuah virtual mesin. Contohnya di AWS ada Amazon Elastic Compute Cloud atau biasa disingkat dengan EC2. Yang kedua ada Platform as a Service yang merupakan layanan cloud siap pakai tanpa mengelola infrastruktur. Contohnya yaitu Heroku. Yang ketiga ada Containerization yang merupakan suatu metode untuk mengemas semua komponen dalam satu kontainer. Contohnya seperti Docker dan Kubernetes. Yang keempat ada Data as a Service yang merupakan model layanan cloud computing untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara on demand. Contohnya seperti Dropbox, Google Drive, dan OneDrive. Sekarang masuk ke materi yang kedua. Dalam pembuatan suatu database, pastinya kita harus menentukan metode yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum membuat suatu sistem aplikasi. Jadi, struktur metode yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data dalam suatu database secara efisien disebut dengan database organization. Di dalam buku Dama DMBOK Second Edition terdapat 3 database organization yaitu hierarchical, relational, dan non-relational database. Yang pertama ada hierarchical database, yaitu merupakan model basis data yang menggambarkan hubungan antara data dalam bentuk hierarki. Setiap entitas memiliki satu entitas induk dan beberapa entitas anak. Namun, database ini sudah digantikan oleh model-model basis data yang lebih fleksibel, seperti relational database. Yang kedua, ada relational database. Pada relational database, data diorganisir dalam bentuk tabel dan direlasikan antar entitas didefinisikan melalui key atau identifikasi yang unik. Untuk menggunakan relational database, kita dapat menggunakan SQL atau Structured Query Language. Setiap entitas yang ada di database dapat direlasikan dengan menggunakan one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Contoh aplikasi yang dapat mengelola database menggunakan SQL yaitu ada MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite, Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. Adapun multidimensional database. Nah, multidimensional database ini merupakan suatu database yang menyimpan data dalam struktur yang memungkinkan pencarian menggunakan beberapa filter secara bersamaan, yang dimana struktur ini sangat berguna dalam analisis data yang melibatkan banyak dimensi seperti waktu, produk, wilayah, dan lainnya. Contoh penggunaan yang umum yaitu pada data warehouse and business intelligence, yang dimana data yang besar dan kompleks dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk membantu pengambilan suatu keputusan bisnis. Yang terakhir yaitu non-relational database. Nah, non-relational atau biasa disebut dengan NoSQL atau Not Only SQL merupakan database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks, dan data disimpan dalam bentuk tidak terstruktur seperti dokumen, graph, key value, dan lain sebagainya. Database ini disebut fleksibel karena dapat mengelola volume data yang besar, baik yang terstruktur, setengah terstruktur, maupun tidak terstruktur. Nah, contoh aplikasi untuk mengelola database NoSQL yaitu ada MongoDB, Redis, Cassandra, Firebase, Neo4j, OrientDB, Couchbase, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari non-relational database. Yang pertama, ada column oriented. Nah, si column oriented ini datanya disimpan secara kolom dan baris seperti pada database relational, dan setiap kolom memiliki value-nya masing-masing. Yang kedua ada dokumen. Nah, dokumen ini menyimpan dan mengelola data dalam format dokumen seperti JSON, BSON, atau XML. Lalu di sini ada graph. Nah, graph ini untuk menyimpan dan mengelola data yang berhubungan dalam bentuk graph.
Graf terdiri dari simpul atau node yang didefinisikan sebagai entitas. Lalu ada juga tepi atau edge, yaitu didefinisikan sebagai hubungan antara entitas. Lalu di sini ada flat file. Nah, flat file ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk file datar yang tidak terstruktur atau semi-struktur seperti format teks, CSV, JSON, XML, atau format lainnya. Nah, dan yang terakhir ada key value pair. Data yang disimpan dalam bentuk pasangan kunci dan nilai atau key value. Nah, setiap entitas atau objek dalam basis data diidentifikasikan oleh unique key yang digunakan untuk mengakses value-nya. Kesimpulannya yaitu, arsitektur data dan organisasi data merupakan kedua hal yang penting untuk menciptakan data yang lebih efisien, terstruktur, terorganisasi, mudah diakses, dan mudah dikelola. Dalam memerhatikan kedua hal ini, organisasi atau perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan data, meningkatkan kinerja sistem, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai data architecture dan data organization, dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sultan Aulia Nurhuda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sultan Aulia Nurhuda. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyimpanan fisik dan virtual. Yang pertama adalah penyimpanan fisik. Penyimpanan fisik adalah metode tradisional yang melibatkan penggunaan perangkat keras fisik untuk menyimpan dan mengelola database ataupun data. Dalam model ini, data disimpan secara langsung pada perangkat keras seperti HDD atau hard disk, lalu solid state drive atau SSD, maupun media penyimpanan lainnya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan penyimpanan fisik. Kelebihan yang pertama adalah kecepatan aksesnya. Penyimpanan fisik dapat memberikan kecepatan akses yang lebih tinggi daripada penyimpanan virtual, terutama jika menggunakan SSD. Ini bermanfaat dalam aplikasi yang membutuhkan respons cepat terhadap akses data. Yang kedua adalah kontrol yang penuh. Pengguna memiliki kontrol penuh atas konfigurasi dan pengaturan perangkat keras. Ini memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan infrastruktur penyimpanan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Yang selanjutnya adalah kekurangan penyimpanan fisik. Yang pertama adalah skalabilitasnya yang terbatas. Penyimpanan fisik dapat memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas. Ketika kebutuhan penyimpanan meningkat, mungkin diperlukan tambahan perangkat keras atau fisik, ataupun perubahan konfigurasi yang rumit untuk memperluas kapasitas penyimpanannya. Yang kedua adalah biaya perawatannya. Penggunaan penyimpanan fisik memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan perangkat keras. Ini meliputi biaya perangkat keras, pemantauan dan juga perawatan rutin, serta biaya backup atau pemulihan data yang sesuai. Yang ketiga adalah mobilitas dan fleksibilitas yang terbatas. Data yang disimpan secara fisik mungkin tidak mudah dipindahkan atau diakses secara jarak jauh, terutama jika terdapat keterbatasan fisik, seperti pembatasan akses kepada perangkat keras. Lalu yang selanjutnya adalah kerentanan terhadap kegagalan perangkat keras, yaitu dalam segi rentan. Dalam penyimpanan fisik, kegagalan perangkat keras seperti hard disk atau SSD dapat menyebabkan kehilangan data jika tidak ada backup yang memadai. Ini menunjukkan pentingnya melakukan langkah-langkah perhitungan data yang efektif dalam media penyimpanan fisik tersebut. Yang selanjutnya adalah penyimpanan virtual. Konsep penyimpanan data yang tervirtualisasi, di mana data tidak lagi terikat secara langsung pada perangkat keras fisik. Dalam penyimpanannya, data diorganisir dan diakses melalui antarmuka logis tanpa bergantung pada lokasi fisik yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kelebihan penyimpanan virtual, di mana dalam penyimpanan virtual biasanya skalabilitasnya merupakan on demand. Keamanannya dari segi keamanan backupnya rutin, replikasi data pun bisa dilakukan dengan mudah, dan juga layanan pemulihan ketika ada bencana terjadi terhadap data yang kita miliki. Lalu selanjutnya adalah dalam segi mobilitas, di mana data yang disimpan dalam virtual mudah dipindahkan antar server tanpa mengganggu aksesibilitas data. Yang terakhir adalah biaya dari penyimpanan virtual tersebut. Biayanya biasanya tidak mengeluarkan uang sebesar penyimpanan fisik di awal, di mana pada penyimpanan fisik itu kita harus menyediakan biaya seperti membeli hard disk, membeli SSD, membeli server dan lain-lainnya. Nah, di sini kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar seperti di awal tersebut. Dan juga untuk penyimpanan virtual biasanya ada opsi untuk on demand.
Selanjutnya adalah kekurangan penyimpanan virtual. Yang pertama adalah ketergantungan kepada koneksi internet. Penyimpanan database virtual memerlukan koneksi internet yang stabil dan juga cepat. Jika terjadi gangguan jaringan atau lambatnya koneksi internet, akses ke data dapat terhambat atau bahkan terputus. Ini dapat menyebabkan masalah kinerja dan produktivitas, terutama jika aplikasi bergantung pada akses data yang sangat cepat. Lalu, yang kedua adalah keterbatasan kecepatan akses, di mana ketika kita tidak memiliki internet yang cukup, maka biasanya kecepatan akses untuk data tersebut memiliki keterbatasan seperti lemot dan bahkan kadang sampai server error karena internet yang dimiliki klien untuk mengakses data tersebut tidaklah memenuhi untuk mengakses data tersebut. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan pada penyedia layanan, karena biasanya untuk penyimpanan virtual ini menggunakan layanan third party, di mana of course semua perusahaan tersebut menyediakan paket-paketnya tersendiri atau bahkan biasa dikustomisasi tetapi dengan harga yang dengan harga yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah keterkaitan antara penyimpanan fisik dan juga virtual. Berikut adalah bagian contoh di mana pada keterkaitan antara data penyimpanan virtual dan juga fisik biasanya terjadi antara dengan 3 cycle, yaitu dari consumer di mana pengguna mengakses data melalui aplikasi atau antarmuka yang tersedia bisa melalui API dan lain-lain. Lalu data diambil dari virtual infrastructure di mana permintaan akses data dikirim melalui jaringan ke lingkungan virtual seperti cloud atau lingkungan virtual di dalam data center. Yang terakhir adalah mengambil data tersebut dari data centernya, di mana di data center tersebut permintaan tersebut diproses dan data diambil dari penyimpanan fisik dan hasilnya dikirim kembali ke pengguna melalui jaringan untuk dikonsumsi. Sekian untuk penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya, yaitu Roland. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roland Mairdana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman kelompok saya sebelumnya. Dan saya berkesempatan mempresentasikan materi tentang Security and Privacy for Database. Security and Privacy for Database adalah disiplin yang berkaitan dengan melindungi informasi yang disimpan dalam basis data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan pengungkapan yang tidak sah, di mana itu mencakup langkah-langkah dan praktik yang dirancang untuk memastikan yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada ketersediaan data dalam basis data. Selanjutnya kita akan masuk ke yang pertama tadi, kerahasiaan. Kerahasiaan ini mengacu pada perlindungan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Langkah-langkah menjaga kerahasiaan data, yang pertama itu ada penggunaan mekanisme autentikasi yang kuat. Lalu mekanisme autentikasi yang kuat yang bagaimana sih? Nah, ini tuh autentikasi yang kuat seperti autentikasi multifaktor untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke basis data. Yang kedua ada penerapan kontrol akses yang tepat. Dan kontrol akses yang tepat yang bagaimana? Nah, kontrol akses yang tepat dengan mengatur izin akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. Yang ketiga ada enkripsi data sensitif. Enkripsi data sensitif untuk melindungi data saat transit dan saat disimpan di dalam basis data. Yang keempat, yang terakhir dalam kerahasiaan, memantau dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau akses yang tidak sah ke basis data. Selanjutnya ada integritas. Integritas data mencakup perlindungan terhadap perubahan yang tidak sah atau tidak diotorisasi pada data. Langkah-langkah untuk menjaga integritas data meliputi yang pertama, penerapan mekanisme validasi data yang berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam basis data adalah valid dan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada penggunaan teknik enkripsi. Penggunaan teknik enkripsi
dan tanda tangan digital untuk melindungi data dari manipulasi atau perubahan yang tidak sah. Yang ketiga ada penerapan kebijakan backup. Ini berfungsi untuk pemulihan data yang teruji untuk memastikan bahwa data yang hilang atau rusak dapat dipulihkan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya ada ketersediaan. Memastikan bahwa data dalam basis data dapat diakses, digunakan ketika diperlukan. Langkah-langkah dalam menjaga ketersediaan data seperti yang pertama ada penggunaan infrastruktur yang andal, yang maksudnya sistem penyimpanan yang tahan bencana dan replikasi data untuk menghindari kerugian data akibat kegagalan perangkat keras atau bencana alam. Yang kedua ada menerapkan pemantauan yang aktif untuk mendeteksi dan merespon gangguan atau kegagalan sistem secara cepat. Yang ketiga, melakukan perencanaan dan pengujian. Perencanaan dan pengujian untuk pemulihan bencana untuk memastikan bahwa basis data dapat pulih dengan cepat dalam situasi darurat atau kegagalan sistem. Selanjutnya ada privacy. Privacy melibatkan perlindungan informasi pribadi yang disimpan dalam basis data. Langkah-langkah untuk menjaga privasi data adalah yang pertama ada mematuhi kebijakan privasi yang berlaku dan peraturan seperti General Data Protection Regulation atau GDPR. Yang kedua ada menenkripsi data pribadi. Menggunakan teknik pemrosesan data yang aman seperti anonimasi atau pseudonimisasi. Yang ketiga, mengatur izin akses yang ketat dan hanya memberikan akses ke data pribadi kepada individu. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi kontrol akses yang tepat seperti pengadoran izin akses, autentikasi, dan enkripsi merupakan langkah penting dalam keamanan data. Selanjutnya ada pengaturan izin akses. Yang pertama, identifikasi pengguna dan peran. Menentukan pengguna yang akan dimiliki akses ke sistem dan atribusikan peran dan bertanggung jawab spesifikasi pada mereka. Yang kedua ada pembagian hak akses. Menentukan jenis akses yang diperbolehkan untuk setiap pengguna atau peran, seperti hak baca tulis, hak baca saja, atau hak akses terbatas. Yang ketiga ada prinsip pemisahan tugas. Memastikan tugas yang saling terkait secara logis dipisahkan antara beberapa pengguna untuk mencegah penyalahgunaan akses. Selanjutnya ada mekanisme autentikasi. Mekanisme autentikasi yang kuat mengimplementasikan metode autentikasi yang kuat seperti autentikasi multifaktor (MFA) yang melibatkan lebih dari satu faktor, misalnya kombinasi kata sandi, token fisik, atau verifikasi sidik jari. Yang kedua ada kebijakan kata sandi. Menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti persyaratan panjang kata sandi, kompleksitas karakter, dan periode penggantian secara berkala. Dan yang ketiga, manajemen kredensial. Mengelola dan mengamankan kredensial autentikasi seperti kata sandi atau kunci enkripsi dengan menggunakan teknik penyimpanan yang aman seperti enkripsi. Selanjutnya ada enkripsi. Yang pertama ada identifikasi data yang perlu dienkripsi, menentukan jenis data yang memerlukan tingkat keamanan tambahan dan harus dienkripsi seperti data sensitif atau data pribadi. Yang kedua ada pemilihan teknik enkripsi, memilih teknik enkripsi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik data yang dienkripsi. Misalnya enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Dan yang ketiga ada manajemen kunci enkripsi, mengelola dan mengamankan kunci enkripsi dengan baik, memastikan bahwa kunci disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir dari enkripsi, mengimplementasi enkripsi di lapisan yang tepat.
Menerapkan enkripsi di lapisan yang relevan seperti enkripsi pada tingkat file, perangkat keras, atau jaringan. Selanjutnya ada pengendalian akses berdasarkan kebutuhan. Yang pertama ada prinsip privilege-less pemilihan teknik enkripsi. Memberikan akses hanya pada tingkat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas masing-masing pengguna atau peran. Yang kedua ada penetapan hak akses berdasarkan kategori data. Menentukan hak akses berdasarkan jenis dan sensitivitas data. Misalnya, data sensitif harus hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara langsung. Dan yang ketiga, pengelolaan pengerubahan izin akses. Mengelola perubahan izin akses secara teratur seperti peninjauan ulang hak akses pengguna, penghapusan hak akses yang tidak diperlukan, atau penyesuaian izin akses saat perubahan peran. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.